Pada bulan Februari 1957, waktu itu sedang musim dingin, seorang pria bernama John masuk ke sebuah hutan yang ada di samping jalan Susquehanna Fox Chase, Philadelphia, Amerika Serikat. Tujuan utama John masuk ke hutan itu untuk melihat apakah perangkap tikus yang dia pasang sudah berhasil menangkap mangsa. Karena memang di hutan ini ada banyak tikus, kelinci, dan hewan pengerat lainnya. Tapi waktu masuk ke dalam hutan, ada satu kardus yang membuat John penasaran dan kepo. Apa sih isinya? Waktu John membuka kardus ini, dia melihat ada selimut. Selimut ini rupanya menyelimuti jenazah anak-anak. John yang kaget langsung lari dan menyimpan rahasia ini untuk dirinya sendiri. John gak ngelapor ke polisi karena dia takut nantinya justru dia yang dicurigai. Beberapa hari kemudian, seorang mahasiswa datang ke hutan yang sama. Kali ini untuk melihat-lihat kelinci. Begitu jalan masuk ke hutan, mahasiswa ini juga melihat ada kardus. Dan sama seperti John, mahasiswa ini penasaran. Jadi dia buka, dia lihat ada selimut, dan dia lihat di dalam selimut ada jenazah anak-anak. Mahasiswa ini terdiam. Dia ragu, apakah dia harus lapor polisi atau diem-diem aja. Berhubung mahasiswa ini takut dicurigai, dia langsung pulang ke rumah. Tapi rupanya pikirannya tentang jenazah laki-laki ini nggak bisa hilang. Jadi besok harinya mahasiswa ini langsung pergi ke kantor polisi untuk melaporkan apa yang dia lihat. Jujur, begitu polisi dan tim medis datang, mereka kira kasus ini akan terselesaikan seperti kasus-kasus lain. Setidak-tidaknya, identitas anak laki-laki di dalam kardus ini pasti dengan mudah bisa mereka temukan. Waktu itu nggak ada yang tahu bahwa identitas anak laki-laki ini baru akan terungkap 65 tahun kemudian. Tepatnya di bulan ini, Desember 2022. Kasus The Boy in the Box adalah salah satu kasus unsolved yang paling terkenal dan paling misterius. Untungnya dengan kemajuan teknologi, genealogi, dan DNA, secercah harapan dan keadilan untuk anak laki-laki ini mungkin bisa didapatkan. Langsung aja kita bahas. Welcome to Ruang Gelap. Tepat di tanggal 25 Februari 1957, pihak kepolisian dan tim medis yang datang ke TKP segera melakukan evakuasi dan juga otopsi terhadap jenazah. Jenazah diketahui berjenis kelamin laki-laki, berusia sekitar 4-6 tahun, tinggi badan sekitar 1 meter, tapi beratnya hanya 15 kg, yang menunjukkan bahwa anak laki-laki ini kemungkinan besar mengalami malnutrisi. Tim medis nggak bisa menyimpulkan kapan tepatnya anak laki-laki ini meninggal dunia. Bisa jadi 2-3 bulan yang lalu atau 2-3 minggu yang lalu. Alasannya karena waktu itu musim dingin. Bisa jadi suhu yang rendah membuat proses pembusukan melambat. Makanya tim medis nggak bisa mengetahui secara rinci kapan anak laki-laki ini meninggal. Jenazah ditemukan dalam keadaan tanpa busana. Dan di tubuh jenazah, polisi melihat ada serpihan rambut yang membuat polisi percaya rambut anak laki-laki ini baru dipotong sesaat sebelum dia meninggal atau setelah dia meninggal. Besok harinya, polisi mengambil sampel sidik jari jenazah, beberapa bekas yang juga ada di TKP, dan juga beberapa foto dari jenazah. Kemudian polisi mengumpulkan sekitar 10 keluarga yang mengaku kehilangan anak laki-laki. Polisi yakin 1 dari 10 keluarga yang berkumpul adalah keluarga korban. Tapi rupanya setelah dilakukan identifikasi lebih lanjut, nggak satupun dari mereka merupakan keluarga dari korban. Yang membuat polisi bingung. Kenapa pihak keluarga korban tidak melaporkan anak mereka hilang? Tapi jawabannya cukup simpel, karena setelah dilakukan otopsi terhadap jenazah, polisi melihat ada banyak sekali bekas luka sayatan di sekujur tubuh korban, yang tentunya membuat polisi langsung percaya bisa jadi jenazah meninggal akibat kekerasan atau ditelantarkan oleh keluarganya sendiri. Karena kalau kita ingat lagi, jenazah ini dipercayai mengalami malnutrisi, beratnya cuma 15 kilo.
Polisi yang mulai kehabisan petunjuk berinisiatif untuk kerjasama dengan salah satu media cetak Philadelphia yang bernama Philadelphia Inquirer. Berita tentang penemuan jenazah anak laki-laki ini dimuat di halaman pertama koran beserta ciri-ciri serta sketsa wajah. Sebisa mungkin koran disebarkan di seluruh titik kota Philadelphia. Jadi wajar semua penduduk di Philadelphia tahu tentang berita ini. Tapi yang nggak wajar, gak ada satupun yang mengaku mengenali siapa anak laki-laki di dalam kardus ini. Sehingga muncullah dugaan bahwa bisa jadi anak laki-laki di dalam kardus ini enggak berasal dari Philadelphia. Pihak kepolisian Philadelphia mulai bekerja sama dengan pihak kepolisian lain. Tapi berhubung waktu itu belum secanggih sekarang, hubungan jurisdiksi dan juga komunikasi antara satu pihak dengan pihak lain cukup terbatas. Dan meskipun pihak kepolisian berusaha untuk menyiarkan berita ini seluas mungkin, mereka tetap menemui jalan buntu. Hingga akhirnya kasus The Boy in the Box ditutup sementara. Jenazah anak laki-laki ini sempat dikuburkan tanpa nama. Beberapa bulan berlalu, polisi masih belum mendapatkan petunjuk, tapi mereka nggak menyerah. Polisi berinisiatif untuk membuat reka adegan jenazah. Jenazah anak-anak ini dipakaikan baju dan didudukan di sofa lalu difoto. Dengan harapan siapa tahu kalau dibuat sesi photoshoot seperti ini ada yang mengenali siapa anak laki-laki ini. Tapi rupanya meskipun sudah dibuat kelihatan hidup, masih nggak ada satu orang pun yang melapor mereka mengenali atau adalah keluarga dari korban. Misteri The Boy in the Box yang belum terungkap membuat banyak orang mulai berpikir layaknya detektif. Pertama, banyak yang percaya bisa jadi anak laki-laki ini berasal dari panti asuhan. Itulah kenapa keluarganya tidak melaporkan dia hilang. Di tahun 1960, seorang penyelidik bernama Remington Bristow menyewa paranormal dari New Jersey untuk membantu mengungkap siapa identitas jenazah di dalam kardus ini. Sang paranormal mengarahkan Bristow ke sebuah panti asuhan yang terletak sekitar 2,5 km dari tempat jenazah ditemukan. Waktu Bristow mendatangi panti asuhan ini, di jemuran halaman depan dia melihat ada selimut yang sama persis dengan selimut yang ada di dalam kardus yang menyelimuti jenazah anak laki-laki itu. Setelah ditelusuri, jenazah anak laki-laki di dalam kardus ada hubungannya dengan anak tiri perempuan yang punya panti asuhan. Bingung ya? Dilakukanlah tes DNA dari gigi jenazah yang kemudian dibandingkan dengan anak tiri ibu perempuan pengelola panti yang rupanya tidak cocok. Aneh tapi nyata, selimut yang tergantung di jemuran yang sama persis dengan selimut yang ada di dalam kardus cuman kebetulan aja. Lalu muncullah rumor tentang seorang ibu berinisial M, atau singkatnya Martha. Setelah puluhan tahun tetap tidak terungkap, pada Februari 2002, polisi Philadelphia mendapatkan informasi tentang keberadaan seorang ibu berinisial M atau kita ketahui sebagai Martha. Martha diketahui adalah seorang ibu temperamen yang tinggal di Philadelphia. Ya Allah, ada musik lagi. Diketahui 3 tahun sebelum insiden terjadi, Martha sempat membeli anak laki-laki, tapi diperlakukan dengan sangat buruk. Anak ini dikatakan mengalami trauma yang sangat besar karena selalu menjadi korban kekerasan fisik dan juga seksual. Martha sempat cerita, ada suatu hari di mana anak laki-lakinya memuntahkan makanan di atas meja makan. Karena marah, Martha secara refleks langsung membenturkan kepala anak ini ke lantai sampai tak sadarkan diri. Begitu mengetahui bahwa anak laki-lakinya meninggal, Martha langsung memandikan anak ini dan juga memotong rambutnya, supaya identitas anak laki-laki ini tidak terungkap. Jenazahnya kemudian dibuang di daerah hutan yang ada di Fox Chase. Lokasi yang sama tempat ditemukannya The Boy in the Box. Polisi waktu itu sudah yakin banget kayaknya Martha adalah ibu dari jenazah ini. Tapi begitu polisi melakukan penyelidikan, ternyata Martha mengalami gangguan jiwa. Dan waktu polisi menginterogasi tetangga sekitar, gak ada satupun dari mereka yang bilang Martha pernah punya anak laki-laki atau membeli anak laki-laki. Kalau ada, mereka pasti tahu. Dan kayaknya polisi juga menemukan beberapa bukti kuat lain yang menyatakan Martha tidak ada hubungannya dengan jenazah ini. Makanya
Kecurigaan terhadap Martha langsung hilang. Kalau anak ini bukan berasal dari panti asuhan, bukan korban kekerasan dari ibu yang sakit jiwa, ada orang-orang yang mulai berpikiran, jangan-jangan anak laki-laki yang mereka temukan dulunya dibesarkan sebagai anak perempuan. Makanya gak ada yang tahu siapa anak laki-laki ini. Kalau memang benar, bisa jadi ini adalah alasan kenapa sang pelaku memotong habis rambut anaknya. Apalagi menurut tim medis, alis jenazah laki-laki ini kelihatannya kayak dibentuk. Tapi ini cuma dugaan. Selain itu, nggak ada bukti yang menunjukkan bahwa anak ini dulunya dibesarkan sebagai anak perempuan. Karena kembali menemui jalan buntu, jenazah anak laki-laki ini kembali dikuburkan, tapi di lokasi yang berbeda. Polisi nggak kunjung mendapatkan telepon yang mereka tunggu, nggak kunjung mendapatkan petunjuk baru yang bisa membantu investigasi. Sampai hampir semua detektif, polisi, dan orang-orang yang terlibat dalam upaya untuk memecahkan kasus ini satu persatu sudah meninggal dunia. Dan barulah pada tanggal 2 Desember 2022 lalu, kita semua dikejutkan dengan berita bahwa jenazah anak laki-laki ini akhirnya berhasil teridentifikasi. Rupanya di tahun 2019, pihak kepolisian kembali mengambil DNA jenazah, yang kemudian digunakan untuk melalui tes genealogi. Kalau kalian ingat, pelaku BTK juga berhasil ditangkap atas bantuan genealogi, yaitu analisis DNA modern yang bisa ditelusuri melalui silsilah keluarga juga. Kalau di tes DNA biasa, hanya ada sedikit yang bisa diambil oleh ahli. Sedangkan kalau dilakukan analisis secara genealogi, ahli bisa mendapatkan lebih banyak informasi dari DNA meskipun cuma sedikit. DNA anak laki-laki di dalam kardus ini disebut mirip konfeti, sangat sedikit, kecil, tapi untungnya alhamdulillahnya bisa menunjukkan bahwa dia masih terhubung dengan salah satu sepupunya. Tapi bukan sepupu dekat, sepupu jauh. Mereka punya nenek atau kakek buyut yang sama. Meskipun hasil tes ini memakan waktu 3 tahun, tapi semuanya tidak sia-sia. Jenazah anak laki-laki ini akhirnya berhasil mendapatkan nama. Dia adalah Joseph Augustus Zarelli, yang lahir pada tanggal 13 Januari 1953. Yang berarti Joseph meninggal waktu berusia 4 tahun. Diketahui bahwa kedua orang tua Joseph sudah meninggal dunia, tapi Joseph memiliki banyak saudara kandung dari sisi ayah dan ibunya yang masih hidup. Siapa saja nama anggota keluarganya masih dirahasiakan. Polisi sekarang berusaha membongkar kebenaran di balik kematian Joseph. Kenapa ada banyak luka di sekujur tubuhnya? Kenapa Joseph mengalami malnutrisi, dan kenapa Joseph bisa meninggal? Dari hasil autopsi, tim medis mengatakan Joseph meninggal akibat pukulan benda tumpul. Dan sekarang tugas polisi adalah menguak siapa pelakunya dan bagaimana Joseph bisa meninggal. Berhubung masih dalam penyelidikan, polisi enggan memberikan rincian lebih lanjut dan apa yang mereka duga dari kasus ini. Meskipun Joseph harus menunggu 65 tahun. Tapi sekarang dia punya harapan untuk mendapatkan sedikit keadilan. Gue nggak tahu apakah teknologi genealogi sudah bisa digunakan di Indonesia. Karena kalau iya, mungkin kita juga bisa mengidentifikasi siapa korban Setiabudi 13. Salah satu unsolved mystery di Indonesia. Mudah-mudahan semakin berkembangnya teknologi, semakin besar pula kemampuan polisi untuk mengungkapkan kasus-kasus yang masih belum terpecahkan. Dan mudah-mudahan kasus-kasus unsolved di Indonesia juga satu persatu bisa mulai ditelusuri kembali. Dan sampai di sini dulu cerita kita pada kali ini. Thank you so much atas semua dukungan kalian. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, subscribe, nyalain loncengnya, share ke teman-teman kalian, follow Instagram kita di sini dan TikTok gue di sini. I'll see you guys very soon in the next video. Please stay safe, take care, and stay alive.